are violating China's terror airspace. Leave now. Leave immediately. Halo Sobat Justice, tahukah kamu kalau pesawat ternyata tidak boleh sembarangan untuk terbang di atas negara lain? Hal ini dikarenakan untuk terbang di atas sebuah negara diperlukan surat izin ataupun izin lalu lintas yang diatur oleh hukum udara internasional yang sangat ketat. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal. Pertama, apa itu hak lintas udara? Kedua, bagaimana kemudian hak lintas udara di wilayah sengketa? Dan yang ketiga, mengapa kemudian ruang udara sangat penting untuk perdamaian dunia? Yuk kita bahas satu persatu. Hukum udara internasional adalah salah satu bagian dari hukum internasional yang mengatur tentang bagaimana penggunaan ruang udara di atas suatu negara. Hukum ini berlandaskan Konvensi Chicago di tahun 1944, di mana pasal satunya menyebutkan bahwasanya setiap negara berkedaulatan eksklusif dan penuh atas ruang udara yang ada di atas wilayahnya. Artinya adalah pesawat baik itu militer dan maupun sipil, harus kemudian menerima izin dari suatu negara sebelum boleh melintasi kawasan udara negara tersebut. Namun tentunya dunia tidak selamanya sederhana. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian pada wilayah-wilayah sengketa seperti Laut Cina Selatan, apakah harus dimintai izin? Namun kepada siapa izin tersebut akan dimintakan? Oleh karena itu, mari lanjut dan jawab pertanyaan selanjutnya. Dalam istilah hukum udara, terdapat istilah freedom of the airs, yaitu 9 hak lintas udara yang telah disepakati oleh negara-negara. Namun, hak atas lintas udara tersebut tidak serta-merta dimiliki oleh setiap negara. Hak tersebut haruslah dimiliki melalui perjanjian bilateral maupun multilateral. Di kawasan sengketa seperti Laut Cina Selatan, beberapa wilayah termasuk Tiongkok mengklaim hak milik atau hak wilayah atas daerah tersebut. Mereka bahkan mengusir beberapa pesawat untuk tidak melintasi daerah di atas Laut Cina Selatan tersebut. Pertanyaannya, apakah ini sah menurut hukum udara internasional? Hukum udara memang memberikan hak kedaulatan penuh bagi negara, tapi dalam konteks sengketa, penerapan prinsip ini jadi rumit. Mengapa? Karena belum ada batas wilayah yang diakui bersama, dan yang kedua, karena hukum udara tidak punya mekanisme penyelesaian sengketa yang kuat. ICAO atau Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bisa berperan lebih aktif, tapi saat ini masih terbatas pada aspek teknis, bukan politik. Dalam praktiknya, tidak semua wilayah udara berada di atas tanah yang secara jelas dimiliki negara tertentu. Beberapa berada di atas wilayah sengketa. Misalnya, Laut Cina Selatan, wilayah udara di atas Gaza, atau wilayah udara di perbatasan antara Ukraina dan Rusia. Di kawasan sengketa, muncul pertanyaan besar. Siapa sebenarnya yang berhak mengontrol langitnya? Menurut hukum internasional, klaim kedaulatan haruslah didasarkan pada pengakuan internasional dan prinsip hukum. Tapi pada kenyataannya, beberapa negara mengklaim wilayah udara di atas zona yang belum diakui kedaulatannya. Bahkan menerapkan Identification Zones atau ADIZ or Air Defense Identification Zone secara sepihak. Ini membuat banyak ketegangan ketika negara lain melewati wilayah itu. Padahal, secara hukum, wilayah udara di atas laut lepas atau zona ekonomi eksklusif tidak boleh diklaim sebagai kedaulatan. Belum satu. Ngomong dulu satu. Mari kita ambil salah satu contohnya. Sini. Nah, salah satu contoh yang bisa kita ambil yaitu pesawat militer milik Amerika atau Australia yang dimana mereka ini terkadang melakukan lintasan udara di Laut Cina Selatan. Yang dimana lintasan udara ini membuat Tiongkok merespon dengan radikal. You are violating China's terror airspace. Leave now. Leave immediately. Padahal wilayah udara tersebut termasuk zona ekonomi eksklusif
yang dimana tentu hal ini bukanlah kawasan udara nasional, yang dimana menurut Konvensi Chicago, zona laut tidak otomatis membawa kedaulatan ruang udara. Jadi, peringatan dari radio tersebut bisa dianggap berlebihan atau melanggar prinsip kebebasan navigasi udara. Disinilah letak kompleksitas hukum udara internasional. Jelas secara prinsip, tapi lemah dalam penerapan, terutama di kawasan sengketa. Mari kita uraikan tantangan utamanya satu persatu. Yang pertama, ketiadaan batas wilayah yang disepakati secara internasional. Di banyak kawasan sengketa, negara-negara yang berselisih belum menyepakati batas wilayah darat maupun maritim, sehingga batas wilayah udara di atasnya pun ikut kabur secara hukum. Contohnya di Laut Cina Selatan. Tiongkok dan negara-negara ASEAN punya klaim tumpang tindih. Tidak ada garis batas udara yang diakui bersama, sehingga setiap klaim bisa dianggap sah oleh satu pihak dan pelanggaran oleh pihak lain. Dalam hukum internasional, batas wilayah udara bergantung langsung pada batas wilayah darat dan laut suatu negara. Yang kedua, tidak adanya polisi langit internasional. Berbeda dengan laut, yang punya Mahkamah Hukum Laut atau ITLOS, atau bahkan konflik darat yang bisa dibawa ke ICJ, tidak ada lembaga internasional yang berwenang menegakkan hukum udara dalam konteks kedaulatan atau konflik antar negara. ICAO atau International Civil Aviation Organization memang eksis, tapi perannya lebih teknis, mengatur keselamatan penerbangan, bukan sengketa kedaulatan. Ini menyebabkan banyak pelanggaran udara atau klaim sepihak yang tidak pernah dibawa ke forum hukum, hanya berhenti pada protes diplomatik. Yang ketiga, tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa khusus untuk udara. Misalnya, ketika pesawat militer negara A melintasi wilayah yang diklaim negara B, negara B bisa mengirim jet tempur atau peringatan keras, padahal dasar hukumnya belum jelas, dan tidak ada mekanisme yang secara otomatis bisa digunakan untuk menyelesaikan perbedaan ini secara adil. Banyak negara menolak membawa masalah ini ke pengadilan internasional, karena khawatir klaimnya ditolak atau melemah. Implikasinya, yang pertama, risiko militerisasi langit meningkat karena negara cenderung unjuk gigi ketimbang menyelesaikan masalah lewat hukum. Yang kedua, penerbangan sipil ikut terdampak karena maskapai terpaksa mengubah jalur penerbangan untuk menghindari wilayah sengketa. Contohnya, banyak maskapai menghindari langit di atas Ukraina Timur sejak insiden MH17 pada 2014. Artinya, selama hukum tidak ditegakkan secara kolektif, langit bisa menjadi ajang klaim kekuasaan, dan itu adalah ancaman serius bagi keamanan global. Jadi, apa sih kesimpulan yang bisa kita dapetin dari video ini? Nah, yang pertama itu, hukum udara ini bukan sekedar kumpulan pasal atau traktat. Hukum udara ini adalah mekanisme sendiri untuk menjaga perdamaian, untuk memastikan bahwa pesawat sipil bisa mengudara tanpa takut dijatuhkan, dan juga untuk membatasi wilayah-wilayah tertentu agar tidak gampang dimasuki oleh pihak asing. Ini antek-antek asing. Yang kedua, diplomasi itu sendiri harus tetap menjadi garda terdepan, karena satu langkah jet tempur yang salah menjatuhkan sesuatu yang salah atau pelanggaran wilayah udara yang tidak dapat dikelola dengan baik dapat sekali memicu eskalasi militer yang jauh lebih besar dari yang kita semua bayangkan. Cuma satu langkah loh, kalau salah sedikit itu tuh bisa langsung tempur. Kayak kejadian waktu negara mana ya itu negara yang dia itu salah memberi kode sinyal karena ada roket, disangkanya itu roket tapi ternyata bukan, dan itu tuh hampir memicu perang antar negara. Jadi hukum udara itu harus benar-benar dijaga agar tidak terjadi konflik antar negara. Untuk yang ketiga, kita ini perlu memberdayakan ICAO dan memikirkan pembentukan mekanisme baru. Kenapa? Karena mungkin sebuah airspace dispute tribunal atau sistem pengawasan multilateral terhadap pelanggaran wilayah udara itu harus ditekankan.
agar menjadi lebih ketat dan lebih baik lagi, agar tidak ada konflik yang bisa terjadi ataupun sesuatu yang dapat dilanggar karena kelalaian. Hukum udara mungkin terdengar teknis dan jauh dari kehidupan kita, karena kita hidup di darat, bukan di udara. Tapi dia adalah benteng utama dalam menjaga langit dunia untuk tetap damai. Soalnya kalau nggak ada hukum udara, kayak kita juga tetap bakal dijajah dengan pesawat ataupun kayak milik Tesla gitu ya, untuk di roket, di bom gitu kan, kita nggak tahu pesawatnya datang dari mana. Nah, maka dari itu, ketika langit jadi ajang perebutan kekuasaan, hukum adalah satu-satunya jalur menuju perdamaian. Sekian dari kelompok kami. Bye-bye.